Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kami akan membuat aplikasi Chat Your Doctor, di mana ini untuk pemenuhan tugas ujian akhir praktikum pemrograman komputer. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ivan Abdullah Putra Cinta dengan NIM 185231037 dan berikut adalah rekan saya. Yang tervaksinasi dengan Pfizer 053. Baik, nah, selanjutnya berikut merupakan penjelasan singkat dari logika program kami, di mana aplikasi ini itu dirancang untuk memfasilitasi komunikasi antara pasien dan juga dokter secara daring. Nah, proses akan dimulai ketika user nanti akan mengakses aplikasi ini dan memilih bidang spesialisasi dokter yang diinginkan, seperti umum, THT, ataupun mata. Nah, pemilihan ini memicu sistem dalam user interface untuk menampilkan daftar dokter yang tersedia sesuai dengan bidang tersebut. Nah, setelah user nanti memilih dokter, nah sistem akan membuka sesi chat yang direpresentasikan oleh objek chat, yang menghubungkan antara user dan juga dokter. Dalam sesi ini, user dapat mengirim dan menerima pesan dengan send message dan juga receive message. Nah, yang ada pada kelas chat. Dan di sisi lain, dokter juga dapat merespon pesan pasien melalui metode yang namanya respon to chat dalam fiturnya. Nah, selama status ketersediaan dokter itu tetap bernilai true atau available. Nah, selanjutnya merupakan coding dari program kami yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi di sini kita mulai dari chat dokter yang mana di fungsi ini itu aktivitas utama yang terkait saat aplikasi dibuka. Itu pengguna itu dapat langsung melihat daftar dokter yang tersedia di itu. Jadi fitur ini menginisialisasi daftar dokter dengan daftar ini menandakan daftar dokter menggunakan second view. Nah, mana itu pada halaman ini itu akan disediakan beberapa tombol untuk memilih kategori dokter. Misalnya dokter umum, dokter spesialis, spesialis mata, dan spesialis THT. Nah, itu dokter. Fitur ini itu akan mengarahkan pengguna ke detail dokter sampai dokter dipilih. Nah, lanjutkan. Nah, pada halaman pemilihan dokter itu nanti setiap dokter akan memiliki item sendiri yaitu ID, nama, spesialisasi, deskripsi, rating, dan harga. Dan satu lagi adalah driver ini adalah foto dari dokter tersebut. Jadi kita bisa tahu dokter seperti apa itu dari driver. Nah, untuk ID sendiri ini adalah tool ya untuk kita lebih mempersingkat dari program kita. Jadi kita bisa butuh dokter bisa versi itu bisa kita singkat jadi dokter dengan ID 3. Nah, kemudian nama itu adalah nama dokternya, ada spesialisasi, ada spesialisasi dari dokternya sesuai dengan 3 kategori tadi. Kemudian ada deskripsi, deskripsi itu adalah lebih ke bidang apa yang dokternya dikuasai di spesialisasinya. Kemudian ada rating ini adalah bagaimana kinerja dokter tersebut dalam menangani pasien dari aplikasi ini sejauh ini. Nah, kemudian ada filter dokter. Jadi filter dokter itu kita bisa memfilter. Ya, tadi jadi kita memfilter dokter itu spesialis mata atau spesialis THT atau dokter umum. Jadi ketika kita memilih spesialis mata, maka dokter yang akan dieliminasi dari halaman tersebut dan hanya menampilkan dokter spesialis mata. Lanjut. Berikutnya adalah layout dari halaman pertama. Jadi ada beberapa button yang disediakan, yaitu tombol A itu semua dokter, semua kategori dokter, kemudian ada general, dokter umum, P itu adalah dokter mata, dan N itu adalah dokter THT. Lanjut. Di gambar sebelumnya itu tidak ada gambar dokternya. Namun ini saya baru menggenerate dari AI sendiri yang saya coba program sesuai dengan program yang saya buat. Nah, jadi kurang lebih itu tampilannya akan seperti ini. Jadi ada foto dokter, nama dan data dirinya sebagai general practitioner, general spesialis, dan spesialis. Dan deskripsinya spesialis in family medicine and general health consultation, dan itu juga ada harganya. Nah, saat kita kemudian lanjut, saat kita ingin memilih salah satu dokter sesuai dengan kebutuhan kita, misalnya kita membutuhkan dokter umum, kita bisa langsung down dan kemudian akan dilanjutkan ke menu detail dari dokter tersebut. Jadi kita akan dilanjutkan ke halaman berikutnya. Lanjut. Nah, dari dokter ini, dokter dokter ini, dokter ini itu adalah flash untuk kita flash untuk apa ya? Khusus untuk satu dokter tersebut. Jadi dokter itu satu orang dokter tadi itu adalah kita buatnya dari sini di dokter. Jadi foto, ID, nama, spesialisasi, deskripsi, rating, harga, dan gambar itu dirangkum, diringkas menjadi satu di dokter ini. Kemudian nanti bisa ada 7 dokter, maka kita akan buat kodenya mulai dari public place dokter sampai double rating in place atasnya yang ada lampu itu. Nah, itu kita copy aja satu tergantung berapa banyak dokter yang mau kita buat. Nah, lanjutkan. Oke. Di sini kita masuk ke dokter daftar. Dokter daftar ini adalah untuk principal view yang mengajukan data dokter. Menu ini itu menghubungkan data dokter dengan tampilan di item dokter XML, yang mana akan membentuk tampilan setiap item dokter termasuk gambar, nama spesialisasi, rating, dan juga harga. Ada yang itu juga itu bisa untuk menindaklanjuti klik pilihan dari user untuk membuka data dokter, untuk membuka ke halaman web. Itu masih codingnya, jadi kita masih dengan yang sama dengan gambar dokter, nama spesialisasi, harga, dan rating seperti yang ada di program di bawah. Ini adalah detail dokter, yang mana saat kita mengklik salah satu dokter itu kemudian kita akan diberikan detail tambahan, detail lebih rinci terhadap dokter tersebut, seperti deskripsi dokter itu biasa berfilm apa, dimulai dari tahun berapa, dan misalnya cuma di sini kami belum membuat detailnya yang lebih untuk bisa terlihat jelas. Kami hanya membuat sedikit rancangan saja dengan detail seperti ini. Di sini programnya sederhana, belum tentu. Di sini programnya sederhana, kita hanya dengan menggunakan template dan menggunakan transisi dari program sebelumnya untuk diimport datanya itu ke activity.underscore.detail.xml. Jadi ini adalah hasil dari import dari apa yang user klik sebelumnya, atau apa yang user klik sebelumnya. Di sini saat kita mencapai tahap dokter detail yang mana tadi adalah mengimport gambar dan deskripsi dari halaman sebelumnya, kita lanjut untuk melakukan opsi pembayaran. Nah, pada opsi pembayaran ini
tes, sorry, pada opsi pembayaran itu akan ada beberapa opsi pilihan pembayaran seperti Mandiri, VA, terus ada BCA dan beberapa bank lainnya yang kemudian dapat dipilih dengan menggunakan sistem spinner drop down. Seperti ada tanda segitiga yang menghadap ke bawah, yang turun ke bawah itu akan membuat beberapa pilihan bagi user untuk memilih mau membayar menggunakan Mandiri, VA atau bank lainnya. Kemudian kita bisa memasukkan amount yang untuk dibayar dan consent payment untuk memasukkan dan cancel untuk kembali. Lanjut. Untuk program sendiri di sini cukup sederhana, itu jadi menggunakan untuk data sendiri itu adalah kita menggunakan text view itu dalam payment underscore name untuk tahu ini dokter apa yang sebenarnya kita lagi bayar. Nah, dan beberapa button di bawahnya itu adalah untuk confirm dan metode spinner dan juga cancel pembayaran. Lanjut. Setelah kita melakukan sesi pembayaran dan melakukan konten, kita akan melanjutkan ke tahapan baru, yaitu start chat atau menjadwalkan pertemuan, menjadwalkan kunjungan. Di sini kita bisa memilih opsi, itu memulai chat atau menjadwalkan kunjungan di mana. Ini adalah program dari setelah kita memilih dua tombol tadi. Nah, di sini ada dua opsi, yaitu chat dan memilih jadwal. Nah, untuk opsi chat sendiri itu kodenya yaitu di button public as override yang view button chat sama dengan pin view by ID dan ID button chat, dan itu akan dilempar ke kode yang bawahnya button chat dan set on click listener. Nah, dari situ kita bisa melakukan finishing untuk melanjutkan ke halaman berikutnya. Lanjut. Nah, halaman berikutnya yaitu adalah halaman chat daftar dengan kode layout seperti ini. Cukup sederhana dengan mengirim pesan, mengetik pesan, dan ada teks view-nya. Teks view ini akan dibagi dua menjadi dua bubble text, yaitu bubble text user dan bubble text router. Nah, adapun kotak type your message-nya ini itu ada di bagian edit text yang bawah Android ini sama dengan type your text. Apabila kita ingin masukkan pesan, kita harus mengklik itu dan kita bisa masukkan pesan. Setelah kita masukkan pesan, kita bisa mengklik send button untuk mengirim pesan tersebut. Lanjut. Ini adalah program yang diaplikasikan dalam SNL tadi. Setelah kita melakukan chat, kemudian akan ada setelah kita melakukan chat dan kita bisa kembali ke halaman sebelumnya, yaitu chat dan memilih jadwal. Kemudian kita bisa memilih untuk yang ke menu pilihan jadwal. Nah, menu pilihan jadwal ini itu kita bisa memilih kapan jadwal untuk bertemu dengan jadwal kunjungan. Nah, coding layoutnya adalah sebagai berikut. Kita menggunakan scripts.com dan confirm appointment yang paling bawah itu. Confirm appointment itu adalah kita bisa dengan bebas memilih tanggal dan waktu yang tertera pada kalender di HP. Itulah fungsinya. Kemudian pada layout ini itu menampilkan kalender yang dapat kita pilih, dan tombol di bawah kalender itu berwarna hijau dengan teks pilih tanggal. Yang kita itu tadi adalah appointment, dan kita lanjut ke slide berikutnya. Pada program kalender tadi, di sini kami mendapatkan public flash schedule activity extends app compact activity chat text 1BN suppress in dan override. Itu adalah untuk kata saja ini. Lanjut, bisa lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, setelah kita memilih tanggal dan selesai berinteraksi dengan dokter, kita bisa memberi rating terhadap dokter tersebut dengan maksimal 5 bintang. Itu pada rating bar itu ada room star sama dengan 5, itu adalah jumlah maksimal bintangnya. Step size itu adalah spasi antar bintang, dan rating sama dengan 0 itu adalah jumlah bintang saat ini. Nah, jumlah bintang yang diakumulasikan dari user itu akan kemudian dirata-ratakan dari banyak user dan kemudian akan menjadi rating baru bagi dokter tersebut. Sekian penjelasan programnya, bisa dilanjutkan dengan Ivan. Baik, selanjutnya memasuki untuk diagram UML-nya. Yang pertama adalah use case diagram. Jadi use case diagram ini, use case diagram ini yang pertama adalah di mana pasien itu memilih bidang dokternya, mau yang dokter THT, dokter umum, atau dokter mata tadi. Lalu dia akan memilih nama dokternya. Nah, setelah memilih nama dokter itu, baru langsung akan memasuki mulai chat dengan dokter. Nah, setelah mulai chat dengan dokter, nanti juga akan akhiri chat dokter. Jadi ini untuk use case diagram atau secara garis besarnya seperti itu. Baik, selanjutnya masuk ke activity diagram, di mana untuk interface-nya itu langsung masuk ke tampilan halaman awal. Dan untuk tampilan halaman awal ini akan menampilkan bidang dari dokternya, nah, di mana user akan melakukan action itu untuk memilih bidang dokternya. Nah, selanjutnya masuk ke tampilan dokter sesuai bidangnya. Nah, dia akan memilih dokternya. Jadi setelah memilih bidang dokternya yang 3 tadi, akan memilih dokternya mau ke dokter siapa sesuai dengan harganya juga. Nah, lalu ketika memilih dokter, nanti si dokter akan mendapatkan notifikasi untuk melakukan konsultasi dengan pasien, lalu juga akan membuka ruang chat dengan dokternya.
Nah, setelah itu si user akan ketik dan kirim pesan yang pertama, lalu dia akan berinteraksi dengan pasien. Makanya ini panahnya bisa bolak-balik, jadi ke dokter lalu ke pasien seperti itu. Lalu setelah selesai, setelah user end, maka akan diakhiri chatnya dan program telah selesai. Seperti itu. Selanjutnya untuk kelas diagram, di mana ini terdapat ada 4, yakni user, interface, dokter, dan juga chatnya. Di mana untuk di user itu ada user ID-nya, lalu ada nama, email, dan juga pemilihan dokternya. Di mana ini untuk bentuknya string dan juga ini variabel dokter. Nah, lalu ada fitur select specialty, select dokter, untuk start dan end chat juga. Nah, ini untuk di user, fitur yang terdapat pada user. Lalu untuk interface-nya ada current setting, lalu ada dokter list dan juga chat session yang disajikan di interface. Di mana untuk stringnya berbentuk string, dokter listnya itu list variabel dari dokter, dan juga chat sessionnya itu berbentuk chat. Lalu untuk fiturnya ada display specialties, show dokter, open chat, dan close chat. Mungkin hampir sama ya dengan ini. Namun lebih ke display dan juga show dokter. Lalu untuk dokter ada dokter ID-nya ini berbentuk string, namanya string, specialty-nya juga string. Nah, available-nya ini karena pilihan, maksudnya karena hitungan maka datanya adalah data boolean seperti itu. Nah, untuk apa namanya fiturnya ada receive chat dan juga respond to chat. Jadi menerima pesan dari user dulu, menerima pesan dari pasien, lalu akan membalas dari respond to chatnya. Lalu untuk chatnya ada chat ID-nya berbentuk string, jadi ada user, ini ada menghubungkan user dan juga dokter. Nah, dan message-nya itu berbentuk list, tapi datanya merupakan data string. Nah, yang di chat ini ada send message, receive message, dan juga end session. Seperti itu. Nah, kesimpulan dan pengembangan ke depannya. Aplikasi ini tuh sangat mempermudah pasien dalam berkonsultasi secara daring dan memilih bidang spesialisasi dokter dan memulai percakapan melalui fitur chat. Nah, sistem ini akan dirancang berbasis objek untuk memudahkan pengelolaan dan pengembangan. Nah, kedepannya diharapkan aplikasi ini tuh dapat dilengkapi dengan fitur seperti video call, pengiriman file medis, lalu integrasi rekam medis digital, agar layanan itu menjadi lebih lengkap dan juga bisa ditambahkan untuk resep obatnya itu berbentuk benar-benar resep obat seperti kita akan berkonsultasi pada uh, dokter dan pasien itu supaya tidak sampai salah obat barangkali di chat adanya miskomunikasi salah punya ucapan ya jadi bisa seperti itu. Oke, nah terima kasih. Mungkin setelah ini akan ada presentasi uh, penjalanan program dari rekan saya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.